Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita membahas menggali potensi diri kita dengan pertumbuhan kepribadian. Kita pada saat ini tiba di prinsip yang ke-10. Dan saya coba mengingat 9 prinsip sebelumnya. Pertumbuhan kepribadian harus dilakukan dengan sengaja. Pertumbuhan kepribadian perlu dilakukan dengan kesadaran. Pertumbuhan kepribadian kita perlu cermin, melihat ke dalam diri kita. Kita perlu juga merenung, melakukan perenungan. Perlu juga konsistensi, karena itu yang membuat kita bergerak. Juga perlu lingkungan, di mana lingkungan yang kondusif akan membuat pertumbuhan menjadi lebih baik. Kita perlu mendesain untuk memaksimalkan, karena ada strategi. Juga kita perlu memahami prinsip rasa sakit, yaitu mengelola pengalaman buruk menjadi satu elemen bagi pertumbuhan. Lalu yang baru lewat yaitu hukum tangga. Di sini menaiki tangga karakter, di mana karakter yang baik membuat pertumbuhan menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip peregangan diri. Peregangan diri ini maksudnya adalah pertumbuhan akan berhenti bila kita kehilangan tegangan antara posisi kita saat ini dengan posisi yang seharusnya kita raih. Prinsip ini sebenarnya sama dengan karet gelang, di mana karet gelang digunakan karena dia telah meregang. Ketika dia meregang, karet gelang akan berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip tegangan ini adalah di mana kita nggak boleh berhenti antara posisi kita saat ini dengan posisi yang seharusnya. Prinsip tegangan ini juga sebenarnya bisa kita lihat di dalam olahraga. Kalau kita senang olahraga, seperti yang sekarang juga saya suka olahraga push up, sit up begitu. Di situ prinsip olahraga itu adalah kita fokus untuk melatih, membentuk kekuatan dan kelenturan dari otot itu. Untuk melatih kelenturan tersebut ada satu penekanan peregangan fisik. Jadi untuk mendapatkan tubuh yang proporsional, tubuh yang ideal, kita memerlukan yang namanya peregangan agar terjadi kelenturan di dalam otot-otot tubuh kita. Nah, begitu juga di dalam perkembangan kepribadian. Kita perlu juga melakukan yang namanya peregangan diri. Peregangan diri yang dimaksud di sini adalah peregangan diri terus-menerus agar menciptakan satu pribadi yang proporsional, yang ideal, yaitu peregangan secara mental, secara emosional, dan secara spiritual. Ingat, hidup dimulai di ujung zona nyaman kita. Kita sampai ke sana, ke ujung zona nyaman, kalau kita mau meregangkan diri. Ada sebuah pepatah bijaksana mengatakan, pemberian dari Tuhan kepada kita, potensi. Pemberian kita kepada Tuhan, mengembangkannya. Mengembangkannya dengan cara apa? Mengembangkannya dengan kita melakukan peregangan diri. Agar kita bisa
tampil bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi kita tampil di atas rata-rata. Kita akan melihat mengenai fakta daripada peregangan diri. Ternyata hanya sedikit orang yang mau meregangkan diri. Ada sebuah cerita jenaka, tetapi ini memiliki makna di dalam kehidupan kita. Konon ada seseorang bernama Sam. Dia adalah seseorang yang telah lama menjadi tukang, tetapi tidak ada gaji yang rutin. Lalu suatu kali dia memperoleh tawaran pekerjaan tetap dengan gaji rutin dari seorang pemilik pabrik yang mengalami masalah dengan tikus di tanggul pabriknya. Sang pemilik meminta Sam melenyapkan hewan pengganggu itu dari pabriknya dan bahkan menyediakan senapan supaya Sam dapat menyelesaikan tugasnya. Sam sangat bersemangat karena itu adalah pekerjaan tetap dengan bayaran rutin yang selama ini enggak pernah dia nikmati. Suatu hari, beberapa bulan kemudian, seorang sahabat mengunjungi Sam. Ia melihat Sam duduk di rerumputan di tepi sungai dengan sebuah senapan di atas lututnya. "Hai Sam, apa yang sedang kau kerjakan?" tanya si sahabat. "Ini pekerjaanku, menjaga tanggul." "Dari apa?" "Dari tikus-tikus." Sahabatnya coba memandang area di sekeliling tanggul dan tepat di depan dia nampak seekor tikus lewat. "Itu," tanya sahabatnya, "tembak Sam." Sam cuma diam saja. Sementara si tikus akhirnya lari. "Mengapa kamu tidak menembaknya, Sam? Apakah kamu gila? Apakah kamu mau aku kehilangan pekerjaan?" Mungkin itu adalah cerita jenaka, namun sesungguhnya itu ada kebenaran yang mungkin jarang kita akui. Banyak orang justru seperti itu. Dan ada satu data ya bahwa orang suka di zona nyaman mereka, yaitu data dari sebuah penerbit dikatakan bahwa 42% lulusan perguruan tinggi tidak pernah membaca satu buku lagi setelah dia wisuda. Bahkan hanya 32% orang yang pernah mengunjungi toko buku. Nah, hati-hati peregangan diri ini supaya kita keluar dari zona rata-rata. Apa yang dimaksud dengan rata-rata? Ada seorang bernama Edmund Gaudet. Dia ngomong rata-rata seperti ini. Rata-rata adalah yang posisi yang dikatakan orang-orang gagal saat keluarga dan sahabat mereka menanyakan mengapa mereka tidak dapat meraih sukses yang lebih tinggi. Rata-rata adalah paling atas dari lapisan paling bawah, yang terbaik di antara yang terburuk, yang paling bawah dari lapisan atas, yang terburuk di antara yang paling baik. Ada di manakah kita? Rata-rata berarti menjadi orang biasa, cukup, tidak penting, sekedar pengikut dan tidak berarti. Menjadi rata-rata sama seperti menguasai suatu bidang tanpa maksud apapun. Mengikuti suatu perjalanan namun tidak pernah membayar biayanya. Tidak pernah mengembalikan saham terhadap investasi Tuhan dalam diri Anda. Menjadi rata-rata sama artinya dengan menghabiskan hidup bersama waktu
bukan menghabiskan waktu bersama kehidupan. Sama artinya membuang-buang waktu, bukan memanfaatkannya hingga maut menjemput. Menjadi rata-rata berarti dilupakan begitu Anda lenyap dari hidup ini. Orang-orang yang sukses diingat karena sumbangsi mereka. Orang-orang yang gagal diingat karena mereka tidak mencoba. Tetapi orang yang sekedar rata-rata, mayoritas yang hanya berdiam diri, dilupakan begitu saja. Menjadi rata-rata sama seperti melakukan kejahatan terbesar yang dapat dilakukan seseorang melawan dirinya sendiri, kemanusiaan dan Tuhannya. Tulisan di batu nisan yang paling menyedihkan seperti ini. Di sini dimakamkan Tuan dan Nyonya rata-rata. Di sini dimakamkan semua yang seharusnya terjadi, kecuali keyakinan mereka bahwa mereka hanya rata-rata. Pasti kita nggak mau seperti itu. Seperti yang ditulis oleh novelis Arnold Bennett. Tragedi yang sesungguhnya adalah tragedi seseorang yang seumur hidupnya tidak pernah mendukung dirinya sendiri untuk melakukan upaya yang terhebat, yang tidak pernah meregangkan diri hingga kapasitas terbesarnya, tidak pernah menegakkan badan sepenuhnya. So, sahabat Mr. Sorchan, mari kita menyadari kesenjangan yang terbentang antara kita dan potensi kita. Mari kita mengizinkan tegangan akibat kesenjangan tersebut yang memotivasi kita untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Salam untuk terus meregangkan diri, untuk terus membiarkan tekanan antara posisi kita saat ini dengan posisi kita yang seharusnya. Dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.